Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tuhfatul Shabiyyah. Sekarang pertemuan ke-15. Sekarang kita masuk pembahasan tanbihat, peringatan, pemberitahuan dari tanda-tanda fi'il. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dan menyelesaikan syarah dari tanda-tanda fi'il. Qad, dan itu tanda pertama, dia bisa masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Apabila masuk kepada fi'il madhi, dia memiliki dua makna, tahqiq dan takrib. Ya, dihafal seperti ini ya. Dan apabila masuk kepada fi'il mudhari', dia juga memiliki dua makna, taklil dan taktsir, dan terkadang dia dapat juga bermakna tahqiq. Tanda kedua sin, dan dia mustaqbalul qarib, tanda khusus fi'il mudhari'. Yang ketiga saufa, mustaqbalul ba'id, tanda khusus fi'il mudhari'. Dan yang keempat tak ta'nis as-sakinah, menunjukkan pelakunya perempuan, dan dia tanda khusus fi'il madhi. Yang dimaksud dengan sakinah pada asal peletakannya, maka tidak berpengaruh apabila dia berharokat karena sebab yang baru datang. Perhatikan, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan, yang ketinggalan salah diperbaiki, begitu juga terjemahannya. Berkata pensyarah hafidhullah ta'ala, tanbihatun, pemberitahuan-pemberitahuan, peringatan-peringatan. Al-awwalu, yang pertama, sakatal musannifu an alamati fi'lil amri. Sakatal musannifu, penulis diam, an alamati fi'lil amri, dari tanda fi'il amr. Jadi penulis tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Coba antum melihat dari tanda-tanda fi'il qad, tanda fi'il madhi mudhari', sin, saufa, tanda fi'il mudhari', tak ta'nis as-sakinah, tanda fi'il madhi. Diam dari tanda fi'il amr, enggak ada tanda fi'il amr, enggak disebutkan. Ada salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena penulis berjalan di atas mazhab Kufah. Ada dua kemungkinan. Kenapa ini pada diam, nggak sigap? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, penulis berjalan di atas madhab Kufah. Yang berpendapat fi'il hanya madhi dan mudhari' saja. Yang berpendapat fi'il hanya madhi dan mudhari' saja. Kemungkinan kedua, penulis tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Kemungkinan kedua, karena tanda fi'il amr sulit bagi pemula. Dari sisi mana sulitnya? Karena
tanda fi'il amr dia harus tersusun dengan dua perkara semuanya sekaligus. Sedangkan tanda-tanda sebelumnya nggak harus tersusun, nggak harus ada. Misalnya koma, dia tetap fi'il madi, walaupun nggak ada tak ta'nis as-sakinah, benar bukan? Yaqumu, dia tetap fi'il mudhari, walaupun nggak ada sin ataupun saufa. Tapi fi'il amr dia harus ada dua tanda, harus ada dua tanda tersebut semuanya secara bersamaan. Dan itu sulit bagi pemula sehingga tidak disebutkan. Itu kemungkinan kedua. Karena sulit bagi pemula. Oke. Sakatal musannifu an alamati fi'lil amri. Penulis diam dari tanda fi'il amr, dan tadi sudah kita sebutkan dua kemungkinan. Wa alamatuhu murakkabatun min amrayni. Ahaduhuma ayyadulla ala talabi. Wathani ayyaqbala ya al-mu'annatsatil mukhatabata. Atau ti bisa juga. Wa alamatuhu, hu itu kembali ke mana? Alamatuhu, hu kembali ke mana? Fi'il amr. Dilihat di situ hu mudzakkar, oh berarti dia kembali kepada mudzakkar. Dan tanda fi'il amr murakkabatun, disusun min amraini, dari dua perkara. Nah, ini mungkin sisi sulitnya. Karena dia harus ada dua perkara. Kalau satu aja nggak ada, bukan fi'il amr. Beda gak dengan tanda sebelumnya? Beda kan? Qad, sin, saufa, ta ta'nis as-sakinah. Yadribu tetap fi'il mudhari, walaupun nggak ada sa. Tapi di sini amr dia harus disusun dari dua perkara, dua tanda semuanya sekaligus. Satu aja nggak ada, bukan fi'il amr. Alamatuhu murakkabatun min amrayni, tandanya disusun dari dua perkara. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah ayyadulla ala talabi, menunjukkan atas tuntutan. Mudahnya menunjukkan perintah. Wathani, dan yang kedua, ayyaqbala ya al-mu'annatsatil mukhatabata, dapat menerima ya mu'annatsah mukhatabah. Apa arti ya mu'annatsah mukhatabah? Lawan bicaranya perempuan. Coba kita perhatikan, ya mu'annasa, ya perempuan. Mukhatabah, apa arti mukhatabah? Lawan bicara. Ya yang menunjukkan lawan bicara perempuan. Jadi ini adalah dua tanda pada fi'il amr. Ayyadulla ala talab, menunjukkan atas perintah, tuntutan. Kedua, ayyaqbala ya al-mu'annatsatil mukhatabah, dapat menerima ya al-mu'annatsah mukhatabah. Satu aja nggak ada, bukan fi'il amr. Dia harus ada keduanya secara bersamaan semuanya. Contohnya, ijtahid ya Zaidu, bersungguh-sungguhlah wahai Zaid. Maka kita katakan ijtahid, apa itu dia? Fil amr. Karena ada dua perkara semuanya secara bersamaan. Pertama, dia menunjukkan perintah, ijtahid, bersungguh-sungguhlah, perintah itu. Kedua, dia dapat menerima ya al-mu'annatsa mukhatabah. Gimana kalau menerimanya? Ijtahidi. Jadi kalau memerintahkan perempuan, lawan bicara ya perempuan yang akan diperintahkan, menggunakan ya mu'annatsa mukhatabah. Ijtahidi. Ijtahidi ya habibati. Ijtahidi ya zaujati. Jangan senyum-senyum sendiri Dimas. Dimas bahaya. Ya itu. Fajtahid fi'lu amrin, maka ijtahid fil amr.
Karena dia ada dua perkara. Pertama, li'annahu dalla 'ala talabi. Li'annahu dalla 'ala talabi. Karena bahwasannya dia menunjukkan atas tuntutan, perintah. Wa huwa tahsilul ijtihadi. Apa perintah itu? Tahsilul ijtihad, menghasilkan kesungguhan, yaitu bersungguhlah, menghasilkan kesungguhanlah. Menghasilkanlah kesungguhan. Dan juga perkara yang kedua, wa yaqbalu ya al-muannatsatil mukhatabah, dan dapat menerima ya al-muannatsah mukhatabah. Taqulu idza amartal mar'ata, kamu katakan apabila kamu memerintahkan perempuan, ijtahidi, berarti bisa menerima ya muannasah mukhatabah. Ijtahidi ya Hindu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wastaghfir li dzambik, minta ampunlah terhadap dosamu. Lihat di situ istaghfir fil amr, karena menunjukkan perintah, minta ampunlah, mohonlah ampun. Dan juga dapat menerima ya al-muannasah mukhatabah. Mana contohnya? Yaitu ayat yang kedua, istaghfiri, berarti dapat menerima ya al-muannasah mukhatabah li dzambiki. Jadi fil amr tandanya harus ada kedua-duanya, semuanya secara bersamaan, menunjukkan perintah dan dapat menerima ya muannasah mukhatabah. Satu aja nggak ada, maka bukan fil amr. Dan ini kita bahas muhtarat. Kalau dia menunjukkan perintah, tapi tidak dapat menerima ya al-muannasah mukhatabah, maka dia apa? Isim fi'il amr, ahsan. Maka dia isim fi'il amr. Dicatat itu. Seperti contohnya apa? Soh. Apa arti soh? Diamlah, perintah. Tapi nggak bisa menerima ya al-muannasah mukhatabah. Nggak ada orang Arab mengatakan sohi, nggak ada. Jadi jangan dibuat-buat. Karena kalau kita ngomong sohi bisa aja. Tapi orang Arab nggak ada yang ngomong itu. Ya kan? Dan sebaliknya, kalau dia dapat menerima ya al-muannasah mukhatabah, tapi tidak menunjukkan perintah, juga bukan fil amr. Tapi apa itu dia? Fi'il mudhari. Contoh. Tadribina, taktulina. Dia dapat menerima ya al-muannasah mukhatabah, tadribin. Ada ya muannasah mukhatabahnya itu, tadribina. Ya-nya itu sebelum nun. Ya muannasah mukhatabah. Tapi tidak menunjukkan perintah, maka dia bukan fil amr. Maka kapan dikatakan fil amr? Ketika ada dua perkara semuanya secara bersamaan. Menunjukkan perintah dan dapat menerima ya al-muannasah mukhatabah. Satu aja nggak ada, bukan fil amr. Itu tanbih yang pertama. Atsani yang kedua. Ana rasa ini sama ya seperti tanbih yang ada pada pembahasan isim. Yakfi fil hukmi alal kalimati bi annaha fi'lun alamatun wahidatun. Bi annaha fi'lun, apa ya fi'lun? Khobar anna, ahsan. Alamatun fa'il yakfi. Yakfi fil hukmi, cukup. Yakfi, cukup. Fil hukmi, di dalam menghukumi. Alal kalimati, atas suatu kata. Cukup di dalam menghukumi atas suatu kata. Bi annaha fi'lun, bahwasanya kata tersebut adalah fi'il. Cukup alamatun wahidatun, dengan satu tanda. Jadi jangan kita pikir, wah ini dia harus fi'il kalau ada dua tanda nih. Cuma ada satu tanda, anak ragu ini dia fi'il atau bukan. Karena cuma ada satu tanda, bukan ya. Akan tapi cukup dia dikatakan fi'il hanya dengan satu tanda saja. Lebih dari satu tanda, makin yakin lagi kita berarti.
Yakfi fil hukmi 'ala al-kalimati bi anna fi'lun 'alamatun wahidatun. Cukup dalam menghukumi atas suatu kata bahwasanya dia adalah fi'il dengan satu tanda saja. Wa qad tajtami'u fiha aktsaru min 'alamatin. Wa qad tajtami'u, dan terkadang, lihat di sini artinya apa? Terkadang, taklil berarti. Dilihat dari mana konteksnya lah. Antum sering jumpainya yang lebih dari satu tanda atau jarang menjumpainya? Sering menjumpai atau jarang menjumpai? Oleh karena itu kadang ya. Qad tajtami'u fiha aktsaru min alamatin, dan terkadang terkumpulkan fiha, ha itu kembali kemana? Kalimah, ahsan. Dan terkadang terkumpul di dalam kata aktsaru, lebih dari satu tanda. Contoh, qad gharabatis syamsu. Di sini gharaba fi'il dia karena ada dua tanda. Makin yakin lagi kita. Yang pertama tak ta'nis as-sakinah, yang kedua qad. Faq gharaba fi'lun madin bidalili dukhuli qad alaihi. Maka gharaba fi'il madi dengan dalil masuknya qad kepadanya, min awwalihi, dari awalnya. Waluhu kita ta'nisi min akhirihi, dan ikutnya tak ta'nis dari akhirnya. Itu tanbih kedua. Sekarang tanbih ketiga, as-salisu. Arafna annahu qad yajtami'u fil fi'li alamatani. Apa ya Rabb alamatani? Hah? Fa'il. Fi'ilnya mana? Yajtami'u. Kaif arafna? Arafna dia udah ada fa'ilnya tuh. Nah, itu fa'ilnya. Yajtami'u. Ya, itu kita bisa mengetahui hal-hal yang seperti itu kalau kita paham maknanya. Kalau kita nggak paham maknanya, asal tebak nanti. Oh, fi'il, arafna fi'il juga itu. Gitu ya. Tapi kalau antum paham maknanya, oh ini mana nih? Wah, cocoknya ini yajtami'u dia fa'ilnya. Ya udah, yajtami'u. Nggak apa, latihan, lama-lama terbiasa. Oke, alamatani fa'il. Marfu, mansub, majrur. Apa tanda rafanya? Kenapa? Karena dia musanna. Kok bisa tahu dia musanna? Ditambah alif dan nun. Itu versi muhtarot ya. Karena nanti musanna di Tuhfatul Shobiyah beda dia, lebih luas, lebih jelas. Oke, arafna, kita telah mengetahui annahu qad yajtami'u, bahwasanya terkadang terkumpul fil fi'li, dalam fi'il, alamatani, dua tanda. Lihat, lakinna hunaka ba'dha al-alamati la yumkinu abadan. Apa ya Rabb abadan? Apa abadan? Zorof. Siapa yang bilang zorof? Antum? Ahsan. Zorof dia ya. Kadang keliru kita itu. Padahal sering kali kita berjumpa itu. Abadan zorof. Abadan antajtami'a ma'a ghairiha. Lakinna hunaka. Apa ya hunaka? Khobar lakinna muqaddam ya. Hunaka dia zorof. Dan dia khobar lakinna. Lakinna, akan tetapi, hunaka, di sana terdapat ba'dul alamat, sebagian tanda-tanda. Akan tapi di sana terdapat sebagian tanda-tanda la yumkinu abadan, gak mungkin sama sekali, gak mungkin selama-lamanya, antajtami'a ma ghairiha, terkumpul bersama dengan selainnya. Jadi ada tanda yang gak bisa terkumpul. Seperti apa? Qad ma'asini was saufa, seperti qad bersama dengan sin dan saufa. Nggak bisa qad bergabung dengan sin, nggak bisa qad bergabung dengan saufa.
Taqulu, kamu katakan, qad yanjahul mujtahidu. Wa sayanjahul mujtahidu. Wa sawfa yanjahul mujtahidu. Bisa itu. Qad yanjahul mujtahidu bisa. Karena qad doang. Sayanjahul mujtahidu bisa karena sa doang. Sawfa yanjahul mujtahidu bisa karena sawfa doang. Tapi kalau digabung nggak bisa. Wala taqulu, jangan kamu katakan qad sayanjahul mujtahidu, nggak bisa itu. Qad digabung dengan sa nggak bisa. Nggak ada orang Arab ngomong gitu. Jangan antum buat-buat lagi. Mufsi dulu kok. Wala qad sawfa yanjahul mujtahidu, dan juga nggak bisa qad sawfa. Begitu juga sin dan sawfa nggak bisa digabung. Sawfa sayanjahu nggak bisa. Sawfa ya sawfa, sa ya sa. Itu ketiga. Ar-rabi'u, keempat. Fokus, gak ada yang ngantuk. Faruk, tanas ya Faruk. Kum ya Faruk. Hatta la tanas. Kum qalilan. Ar-rabi'u, yang keempat. Berarti di sini ditanbih ya. Dikasih kejelasan. Tadi Anda bilang nggak dikasih kejelasan. Alamatul fi'li in kanat mawjudatan fihi nahu qad safara aliyun fa innaka taqulu safara fi'lun madin liwujudi alamatil fi'li fihi wa hiya qad min awwalihi. Ar-rabi'u, yang keempat. Alamatul fi'li, tanda fi'il, in kanat mawjudatan fihi, apabila ada di dalamnya, apabila ditemukan di dalamnya. Contohnya qad safara aliyun, ada tanda qadnya, ditemukan qad di situ tanda fi'il. Fa innaka taqulu, maka sesungguhnya kamu katakan safara fi'lun madin liwujudi alamatil fi'li fihi, karena ada tanda fi'il di dalamnya. Dan ini sebagaimana yang sudah Ana jelaskan di awal ya. Fi'il ada dua. Yang pertama, dia menerima, ada tandanya. Dan yang kedua, tidak ada tapi dapat menerima. Qad safara, safara fil madi, karena ada tanda fi'il di dalamnya. Wa hiya qad min awwalihi, dan dia qad dari awalnya. Kedua, wa in kanat ghaira mawjudatin fihi. Antum pada punya stabilo gak sih? Nggak ada ya? Beli stabilo, beli. Ya. Es aja dibeli. Headset aja dibeli. Masa nggak dibeli? Siapa yang beli headset? Nggak ada ya? Masa ada dia. Tapi antum ada stabilo? Nggak ada ya, muskilah. Di stabilo, langsung stabilo. Ana di stabilo no. In kanat mawjudatan fihi liwujudi alamatil fi'li fihi. Wa in kanat ghairu mawjudatin, langsung stabilo. Ana enggak yakin kalau antum stabilo nanti, enggak yakin ana. Jarang sekali itu, illa ma rahimallah. Jarang santri itu setelah belajar nanti dibaca lagi menulis stabilo, ya jarang. Langsung stabilo. Ada faedah langsung tulis. Nanti aja lah kalau murojaah jam 8 enggak mungkin tuh. Jarang sekali, banyak setan itu tuh. Wa in kanat ghairu mawjudatin fihi, dan apabila tidak ada di dalamnya, ya enggak ada tanda di dalamnya itu, tapi dapat menerima. Nahu safara aliyun, contohnya safara aliyun. Fa innaka taqulu safara fi'lun madin, maka sungguhnya kamu katakan safar dia fi'il madi. Lihat, fi'il madi enggak ada tandanya, tapi lihat, li'annahu yaqbalu alamatal fi'li, karena bahwasanya dia dapat menerima tanda fi'il, bisa menerima tanda fi'il. Wa hiya qad min awwalihi, dan dia qad dari awalnya, sebagaimana yang pertama, qad safara aliyun. Dan juga ta'u ta'nisi as-sakinatu, dapat menerima tak ta'nis as-sakinah dari akhirnya. Fi nahwi safarat hindun. Paham insyaallah? Udah berapa menit? Kita tutup dulu. Nanti antum baca alamatul harfi, kemudian penjelasan, lalu pulang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.